Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan anggota Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Hasbullah Tabrani. Prof. Hasbullah, tadi kita sudah membahas, tadi Prof. Hasbullah sudah sangat terperinci membahas mengenai penetapan harga, kemudian juga pengadaan dan juga distribusi, kemudian juga kita sudah membahas 3 vaksin yang akan didatangkan di Indonesia, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan juga CanSino. Tapi ada juga yang menjadi perhatian masyarakat, ini adalah vaksin merah putih. Anda sampai saat ini bagaimana perkembangannya? Apakah proses dari pengembangan vaksin merah putih ini sudah dilakukan dengan tepat, kemudian bisa direalisasikan dengan cepat, Prof? Ya, kembali lagi semua pengembang vaksin, apakah itu merah putih, apakah yang lain di dunia, pengen cepat-cepat. Dan memang semua negara membutuhkan sangat cepat. Betul. Ya. Tetapi kembali lagi kita punya skenario di 2021 insya Allah sudah bisa. Tapi kembali lagi itu skenario. Sama Sinovac, skenario-nya akhir 2020 mungkin sudah bisa. Kepastian apakah vaksin sudah bisa digunakan kembali lagi setelah kajiannya fase 3 uji pada manusia selesai dan mendapat izin dari Badan POM. Ya, kembali lagi. Nah, Badan POM adalah badan yang mempunyai otoritas dan mempunyai kompetensi untuk menilai apakah suatu vaksin, suatu obat aman dan efektif. Jadi kuncinya adalah begitu vaksin telah terbukti dari kajian-kajian klinis aman dan efektif, bisa mencegah terinfeksi virus menjadi penyakit, maka kita boleh menggunakannya. Jadi tunggu saja perizinan dari Badan POM, ya. Nah, tentu saja ini di lapangan saya memantau banyak kasak-kusuk yang mengatakan nanti ada permainan dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasa di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Janganlah kita terpengaruh dengan itu. Kita harus percaya, dan saya sudah sangat percaya Badan POM mempunyai kredibilitas tinggi, ya. Kita tahulah beberapa waktu yang lalu ada yang mengklaim obat COVID, ya tidak diizinkan, ya walaupun sudah bersama dengan BIN, ya, itu ya. Jadi ini yang bagian yang saya kira perlu kita pahami bersama. Kita berdoa saja karena kita ada di luar, yang kerja keras itu para tenaga peneliti vaksin, peneliti virus yang bekerja keras untuk mendapatkan secepat-cepatnya. Karena ini persaingan, ya. Dalam sebuah persaingan tentu semua pihak pengen cepat, tapi ada aturannya, kan begitu, ya. Kapan kita sebut dia sebagai pemenang dan sudah boleh mendapat izin untuk digunakan. Itu perlu dipahami. Yang kedua, setelah produksi juga sudah aman, sudah efektif, masih ada kendala kecepatan, kemampuan produsen vaksin untuk memproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Apalagi kita negara ini penduduknya 274 juta. Ya, maka ada prioritas. Bisa jadi vaksin bisa diproduksi 30 juta sebulan. Maka yang dapat duluan bulan pertama ya 30 juta orang. Kan begitu. Ya, nggak bisa itu diproduksi massal seperti halnya kita memproduksi masker yang lebih gampang diproduksi secara massal karena vaksin mempunyai prosedur yang sangat kompleks, ya. Itu saya kira yang bisa saya jelaskan pada publik. Prof. Hasbullah, ini terkait dengan kalau misalnya ada penolakan begitu. Kita tahu bahwa dalam pemberitaan vaksin ini ada saja nada-nada yang optimis, kemudian juga ada yang pesimis, ada juga yang memprovokasi. Ini bagaimana ketika nantinya ada masyarakat yang memang masuk kategori gratis tadi, kemudian mereka terprovokasi untuk tidak mau divaksin, apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah? Memang itu wajar saja atau perlu ada sanksi atau seperti apa dalam pandangan Prof. Hasbullah? Ya,
kondisi penolakan masyarakat divaksin itu sudah terjadi sampai saat ini karena ada isu-isu halal. Ya. Di beberapa tempat kita sudah pantau ada vaksinasi yang drop setelah ada isu-isu halal tadi. Oleh karena itulah penting kita dengar berita MUI berkunjung ke Cina untuk melihat bagaimana prosesnya untuk menjamin. Jadi itu dengan bagian Kemenak juga ya, Prof. Strategi. Ya, itu bagian strategi untuk memastikan karena di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam, tentu isu halal haram menjadi sangat penting untuk ditangani. Dan di luar sangat halal haram ada juga isu-isu yang tadi Anda bilang ada hoax. Yang menyatakan bahwa vaksin nanti berbahaya, ya itu juga akan menimbulkan. Maka perlu ada komunikasi publik, pendidikan, dan termasuk acara-acara seperti ini yang didengar oleh banyak pihak, meyakinkan kepada publik bahwa vaksin merupakan alat yang sangat dibutuhkan pada saat ini karena obat belum ada untuk mencegah kita menderita COVID-19. Bahkan sampai sekarang kita masih mendapatkan ada 17% dari suatu survei orang yang percaya dia tidak akan terkena. Ada juga yang masih mengatakan bahwa ini COVID-19 ini proyeknya orang kesehatan supaya bisa ini yang ada di masyarakat. Jadi itu selalu ada. Kita harus betul-betul kembali kepada prinsip dasar masyarakat jangan percaya informasi yang dia terima dari temannya, dari grupnya, tapi terimalah informasi yang diterima dari sumber resmi. Kalau kayak begini kan sumber resmi nih, ya, atau dari Kominfo, dari Kemenkes, ya. Tentu masyarakat yang punya akses internet lebih mudah bisa mengakses di situ, tapi sebagian masyarakat walaupun punya akses juga malas, ya. Nah, ini memang menjadi tantangan kita untuk bersama-sama menjelaskan, para tenaga kesehatan juga sudah mulai menjelaskan, para tenaga dokter FKTP namanya yang menangani pasien-pasien JKN atau peserta JKN sudah harus menjelaskan nanti akan ada vaksin, efektivitasnya sekian, kalau ada vaksin kita lebih bebas bergerak, tidak usah takut, sehingga ekonomi bisa bergerak, Bapak Ibu bisa bekerja, nanti bisnis, dagang Bapak Ibu akan jalan lagi, kalau enggak semua kita akan menjadi susah hidupnya karena ekonomi nggak bisa bergerak. Ya. Ini betul-betul perlu banyak komunikasi publik. Saya berharap teman-teman ahli komunikasi, ahli-ahli sosial, ahli-ahli perilaku bisa membantu pemerintah, bisa sedekah ilmunya atau keterampilannya untuk menyadarkan semua pihak bahwa kita perlu vaksinasi dan keamanan vaksinasi, efektivitas vaksinasi akan dijamin oleh Badan POM. Ketika vaksin sudah dapat izin dari Badan POM, jangan ragukan lagi, jangan sebar lagi hoax-hoax, ya. Dan Badan POM punya nomor register, begitu. Itu yang penting diketahui oleh publik. Prof. Hasbullah, masyarakat yang teredukasi, kemudian kebijakan pemerintah yang tepat, dan tadi yang Prof. Hasbullah katakan, sedekah ilmunya kepada masyarakat itu menjadi sangat penting dalam penanganan COVID-19 dan juga pengadaan vaksin ini. Prof. Hasbullah, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami di Morning. Sama-sama. Oke, pemirsa, usai jeda Good Morning Jakarta akan segera kembali.